Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Bismillahirrahmanirrahim. Wa itulah Rasulullah faqad Ambar yang saya hormati, yang dirahmati Allah, yang dipilih oleh Allah hidupnya di musola ini. Saudara-saudaraku, mati, fikir, alhamdulillah bersyukur kita masih diberi iman Islam. Alhamdulillah bersyukur kita masih duduk di majelis, bahkan duduk sila. Alhamdulillah kita ada di majelis yang Rasul janjikan dalam hadis Bukhari diriwayatkan Muawiyah bin Sufyan, "Mai yuridillahu bihi khairan yufaqihu." Kalau Allah mengendaki kebaikan pada diri hambanya, maka Allah akan menggerakkan dia ke masjid atau musola tempat kita sholat. Itu apa? Mendapatkan sholat subuh berjamaah. Dan ketika kita digerakkan oleh Allah untuk bisa duduk bermajelis, untuk apa? Agar kita mampu dijadikan menjadi hamba yang tafakuh, memahami tentang din, tentang ilmu. Dan duduknya orang di tempat didirikan sholat adalah duduk yang mendapat ampunan dosa. Abu Hurairah melihat sabda Rasul, "Man tawaddu'a fa ahsana wudu, fa kanat sholatuhu wa masyila masjid nafilah, wa idza qa'ada nafilahu." Orang yang melangkahkan kaki setelah berwudu, maka langkah kakinya jadi rahmat. Kemudian duduk di masjid atau musola, duduk yang mendapat ampunan dosa. Duduk yang seperti apa? Jangan-jangan cuma duduk selfie itu ya. Terus pergi. Apa itu ampunan dosa? Maka ketika sahabat kalian bertanya, "Ya Rasulullah, ada yang kemana di masjid?" Rasul menjawab, "Waman idza qa'ada ila sujudikum." Duduk kalian di antara sujud. Berarti saat sholat. Makanya bacanya Rabbik Tsumma, kemudian waman idza qa'ada fi majlis. Allah berikan pada mereka yang duduk bermajelis. Ini duduk apa? Bermajelis. Makanya penceramah sekarang nggak mau berdiri karena yang duduk. Mau dicoba di sini. Yang ceramah duduk, yang akan berdiri. Maka bersyukur kita, duduk kita saja tidak diampuni, langkah kita tadi dari Tuhan rahmat. Maka bersyukurlah kita diberi iman Islam, diberi kesehatan, diberi kesempatan bisa duduk majelis. Mudah-mudahan kita mendapatkan khairiyah dari sabda Rasulullah SAW. Amin. Kita saudaraku, bagaimana ditunjukkan di sana dengan tema kita berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua ini Rasul sebut dengan ilmu bibiril walidain. Bibiril walidain. Hukum di mana kita disuruh senantiasa berbuat kebaikan kepada orang tua. Bibiril walidain. Senantiasa di dalam kebaikan untuk orang tua. Kita berangkat surat 436, coba dibuka Qurannya. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsan. Sampai-sampai setelah ada perintah untuk mengibadati Allah dan tidak menyekutukan, perintah kedua itu langsung orang tua. Betul? Jadi begitu perintah pertama itu wa'budullah, jangan menyekutukan Allah, wa la tusyriku bihi syai'an. Langsung wa bil walidaini ihsan. Apa nih? Setelah itu harus kerabat. Habis kerabat orang yatim, tetangga dekat, tetangga jauh. Tetangga dekat sama muslim, tetangga jauh itu non muslim. Jadi sampai-sampainya kenapa berbakti kepada Allah itu penting? Letak urutan kebaikan itu kedua setelah Allah dan Rasul. Kemudian
Berbakti lagi pada orang tua itu kita coba buka surat 17 Al-Isra ayat 23 24. Al-Isra surat 17 ayat 23 24. Yang 23 dulu ya. Wafatanahu rabbuka abdu ilal iyahu. Kemudian bil walidaini ihsan. Begitu setelah Allah orang tua. Ini saking berartinya orang tua itu, sampai-sampai juga Allah katakan kalau mereka sampai sudah di usia tua wal ibadah habil au liqaum, jangan sampai mengatakan, bahkan mengatakan kaulal karima, suruh berbuat kebaikan. Fala yaqulu lahumul fala yaqulu lahumul itu udisi, ojo, itu aja. Nah, boleh. Jadi orang tua ini peranannya penting banget. Nanti kita uraikan sampai sejauh mana waktu. 24-nya, maka dikata wa'akumul dan na'adu dan min lihat rahmatihi faqulu, untuk mendapatkan pada Allah, memintakan rahmat pada Allah. Faqulu apa? Rabbir harhamhuma kama rabbayani. Nah, dari dua ayat ini ditambah lagi sabda Rasul Muhammad SAW ketika ditanya para sahabat, ya Rasulullah, afdolu akhlakul qaul, apakah yang afdal dalam melakukan amal perbuatan? Rasul mengatakan, ya julil ladina, mengibadati Allah azza wa jalla. Kemudian yaqulu sama qala ahsanukum fi walidain, berbuat baik. Baru yang ketiga wajihadu fisabilillah. Jadi sampai ditanya amal terbaik aja, yang pertama ibadat pada Allah, mengibadati Allah. Yang kedua berbuat baik pada Allah. Yang ketiga baru fisabilillah. Nah, dari uraian ini tadi kita bisa tahu bersama-sama bahwa ternyata orang tua ini letaknya di nomor 2 setelah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita ini sebelum dikirim ke rahim ibu kita masing-masing, kita sudah disumpah. Ashadakum wa alastum bi rabbikum qalu bal sahidna. Coba dibuka surat 7 ayat 172. Jadi kita ini sebelum dikirim ke rahim ibu kita sudah ketemu Allah. Nah, pertanyaan saya, siapa yang sudah masih ingat ketemu Allah sebelum dikirim ke rahim ibunya? Udah 7 hari? Saya tidak ingat belas. Ada bahwa kita sebelum dikirim ke rahim ibu kita itu kita ketemu Allah. Yang ingat tolong tunjuk tangan. Saya udah ingat sama sekali. Ada ingat? Tidak ada ingat. Nah, maka bersyukurlah. Ternyata kita itu dipegang Allah dan buat kesaksian bareng Allah. Ashadukum alastu rabbikum. Terus kita jawab, Allah bersahid. Allah tanya, roh, dan bergabung ini Allah roh. Dan kita jawab, benar, harus dikirim. Maka bersyukurlah yang dikirim di lahir seorang wanita muslimah. Saya waktu itu kebetulan dikirim di lahir wanita kafir. Maka masuklah saya di dalam kafir. Saya dilahirkan di gereja Seraja, dimasukkan kolam kecil depan altar, ditasrat, dikasih nama Kristian, langsung Yahudi, langsung golongan Nasrani. Padahal sebelum saya dikirim, akidah kita di surat 7, 172, kita disumpah dulu sama Allah bahwa roh kita Allah. Dan kita semua sak, ompak mengatakan qalu bersahid, ya Allah bersaksi bahwa ternyata orang tua atau apapun ini pengaruh terbesar dari lingkungan. Lingkungan inilah yang mempengaruhi keutamaan seorang hamba yang tadinya sebagai hamba Allah bisa rusak. Makanya Rasulullah mengeluarkan hadis, kullu maulidun yallatu fitrah au aba'ahu wa yahadanu wa nasrani wa mujahidan. Sesungguhnya bayi-bayi yang lain itu fitrah. Bapak ibunya lah yang menjadikan dia Yahudi, Majusi, Nasrani. Berarti kondisi keutamaan seorang hamba, karena manusia dijanjikan 4 sama Allah. Dia makhluk mulia
Yang kedua, dia makhluk yang dijamin perlindungan dunia akhirat, baik di daratan maupun di lautan. Yang ketiga, dia dijamin oleh Allah manusia rezekinya pasti yang terbaik. Yang keempat, kita ini dijanjikan oleh Allah lebih mulia dan sempurna dibanding makhluk lain. Buka surat 7 dan surat 17. Surat 17 saya surat sama itu warnanya digital. Surat 17 ayat 70. 17 itu apa kata Allah di sana? Ini kata Allah surat 17 walaqad karna baini Adam wa hamalnahum fil bari wal bahri wa razaqnahum minat thayyibah wa jalahum ala katsirin mimma khalaqna tafdila. Apa kata Allah di sana? Kalau mengatakan sungguh kami memberikan mulia anak Adam. Jadi kita ini makhluk mulia ini. Yang kedua, kalau katakan kita dalam perlindungan Allah baik di lautan maupun di daratan. Yang ketiga, kita dijamin bekerja dimanapun apapun kalau orang Islam itu rezekinya pasti rezekinya. Yang keempat, bahkan kita lebih mulia, utama dibanding manusia. Nah, karena kita punya kecenderungan empat ini, maka otomatis manusia itu inginnya berdikari, merdeka, sendiri, tidak terkekang. Padahal kita ini dibatasi koridor-koridor, rel-rel dalam beragama, terutama rel kepada orang tua. Kenapa? Berapa ayat tadi setiap kita baca setelah Allah mesti orang tua. Maka Rasul mengatakan ketika sahabat bertanya, ya Rasulullah, fahada kalau bimbiri walidain, Rasul mengatakan ummu. Wala tuma ya Rasulullah ummu. Wala yatu suma Rasulullah ummu. Sampai 3 kali. Wa qulun abah. Jadi sampai Rasul ditanya, Rasul berbuat baik itu kepada siapa pertama? Ibumu. Terus kemudian Rasul ibu. Kemudian Rasul ibu. Kemudian Rasul baru bapak. Nah, anak laki-laki yang kaidah Islam itu milik ibunya. Sekalipun sampai dia sudah menikah, itu anak laki-laki dalam kaidah Islam milik ibunya. Maka menantu-menantu yang belum siap kalau suaminya akrab sama ibunya, nggak usah kawin. Yang perempuannya. Namun halnya ketika kata bibiril walidain berbakti pada orang tua dihubungkan dengan kata yang bisa kita bahas dari depan, kalau sampai seorang suami itu mendolimi anak istri, itu pun nggak benar. Buka surat 66 ayat 6. Karena perintah pertama bagi seorang laki-laki, rojulun, suami itu ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum. Setelah dirinya salah, wa ahlikum. Ahlikum itu turun. Kalau kata wa ahsanakum itu bapak ibu kan. Tapi kalau ahlikum itu turun, berarti nasabnya dia, turunan dia. Berarti kalau ada seorang suami, ibunya makmur, istrinya megap-megap sama anaknya, ini manusia dolim, ini mengsek bisa dikatakan. Tidak boleh. Maka batasan Islam agama ini adalah berbakti kepada orang tua itu kalau memang mampu finansial, tapi nggak boleh semua untuk orang tua, sampai kita dan anak kita sendiri itu kekurangan, itu dolim. Karena kewajiban terbesar suami itu kepada istri dan anak-anaknya, ya, orang tuanya. Nah, kalau istri yang sudah menikah dengan suami, maka wa atau ajaujaha tadkhulu min aibabil sabit awabil jannah. Kalau istri berbeda kan Rasul. Istri itu ketaatannya kepada suami, wa atau ajaujaha suaminya. Maka ketaatan pada suaminya itu melebihi daripada ketaatannya kepada orang tuanya. Maka apa? Wa abwabul jannah. Karena yang seperti itu disiapkan surga. Malah dia ada satu hadis sahih, juga bisa diriwayatkan Anas bin Malik. Salah satu sahabat berangkat perang bersama Rasul. Kemudian pesan istrinya, pesannya itu tidak boleh keluar rumah
dengan alasan apapun kecuali untuk memberikan makanan dan kebutuhan anak-anak yang ditinggalkan dirinya. Tinggal ke pasar berani, pasar belanja untuk anak-anak dan dirinya, hidup makan. Luar itu nggak berani. Dapat susulan, mengatakan supaya dia harus pulang karena bapaknya sakit keras. Dia bilang apa? Syafaqullah, itu ucapannya. Sabalahu bulaida binatu aku bintang. Aku sudah mendoakan apa-apa. Tapi aku tidak bisa meninggalkan rumah. Kenapa? Ini amanah suami dan amanah keminan zauj. Dia ada amanah suami. Besoknya lagi datang lagi. Ini sudah nggak cuma sakit. Ini sekarang sudah di ICU. Mungkin kalau digambarkan sekarang sudah ke ICU. Dia jawab, saya akan doakan saja. Karena suami pesan nggak boleh marah. Ini marah ini yang dapat tugas dari keluarga. Suruh kabar itu rasanya ini anak durhaka anak. Hari ketiga datang lagi, ini sudah ada ICU, sudah mau dikuburkan. Suruh datang, jawab, suamiku belum pulang. Wa atau jauh jahat, tak guru min aibatin sampai apa bicara. Suamiku belum datang, maka aku nggak bisa nunggu suami pulang. Marah kan, lapor ke Rasul. Ini peristiwa ini ketika pulang ke Hadisiyah. Jadi ini pulang perang, ini di sini pulang perang ketemuan di pertigaan, dilaporkan bahwa istrinya salah satu sahabat Rasul yang berperang itu durhaka sama suaminya. Durhaka seperti apa? Fahataika seperti apa? Suruh diceritakan kata Rasulullah data ila kulli jannah lil abi hati bina ali. Sesungguhnya bapaknya dia itu sudah diberi surga oleh karena kesolehan anak perempuannya mentaati suami. Nah maka bakti seorang anak wanita untuk orang tuanya itu adalah taat pada suaminya selama suaminya tidak melanggar aturan syar'i ya. Kalau suami minta aneh-aneh ya jangan. Kalau belum komen siramu dan sol, aku udah dulu misalnya aneh-aneh jiwanya jangan dituruti gitu. Kalau nggak sesuai kaidah syar'i ya nggak usah. Tapi selama suami itu dalam kaidah syar'i, contoh lagi, Lebaran, istri Medan, suami Jogja, ya. Istri yang bilang, Bang, ayo Bang ke Medan, kata suami enggak. Tahun ini Jogja. Terus istri, Bang dirayu, ngomong sama orang tuanya, Mah, kayaknya nggak mungkin, kayaknya aku Jogja. Mama ini ibumu ya, itu kan ibunya nih. Pokoknya mama nggak rela, kamu harus ke mama. Ibunya ngancem anak perempuannya. Mama nggak rela kalau kamu nggak ke sini. Sebagai istri yang baik, ini pernah dilakukan Rasul. Ini peristiwa terjadi pada Muawiyah sama Hindu. Apa yang terjadi? Maka Rasul masih menyarankan rayu suamimu. Suaminya suruh rayu, ya Bang ya, Medan ya, enggak, Jogja. Nah, sini. Tegas nih suami. Kalau enggak Jogja, nggak usah pulang semua, misalnya, sampai diancam. Itu harus ngomong gitu. Ibu, kan tahun kemarin sudah Medan. Sebelum-sebelumnya Medan selama 1 kali ini mintanya. Nggak sudi ya, mama nggak mau ngalah sama menantu, misalnya. Sampai diancam ini, mama ini mertua, suami itu menantu, tinggi mama antara mertua sama menantu, tetap harus dijawab, mohon maaf, ibu, ini yang terakhirnya Rasul, ajar Rasul, mohon maaf, ibu memang ibu saya, tapi saya kan istrinya Mas Sugeng. Jadi Islam menganut azas prioritas. Lebih prioritasnya kehidupan sehari-hari anak perempuan dengan suaminya dengan ibunya. Suaminya, maka dalam prioritas Islam itu suaminya lebih didahulukan. Kalau terjadi apa-apa dengan ibunya si wanita tadi atau apa, justru mereka itu
dijamin surganya. Oleh karena kesolehan anak perempuan. Ini bakti anak perempuan. Umi, ukti, akhwat dengar. Lalu bisa bicara dengan salah sambung. Kok nggak nyambung, ukti? Nggak dengar. Dengar. Nah, laki-laki itu berbeda. Kenapa? Kalau rojul minan nisa, laki-laki dilebihkan dari wanita. Namun demikian, kalau ternyata apa yang kita miliki tadi itu baru cukup untuk istri dan anak, maka kepada orang tua tidak boleh melalaikan, tidak menentukan. Kalau berlebihan silakan. Tapi bukan berarti apa-apa ini orang tua sampai menjadi pertengkaran. Bukan seperti itu. Dan berbakti kepada orang tua kata Rasul, selain ahsanul qulub, karena ini dengan kebaikan itu dengan doa, dengan doa. Maka doakanlah sebagaimana tadi kita bacakan. Rabbi firli warhamna kama rabbayana shaghira. Mendoakan doa seorang anak yang soleh untuk orang tua, sekalipun orang tua itu masih hidup, imin gumbal amban, baik masih hidup atau sudah, doa anak laki-laki yang soleh itu sangat luar biasa. Maka jangan ingin bapak ibunya mungkin sudah meninggal, dijaminkan surga. Anaknya atau yang kita ini menjadi apa yang soleh, tobat, hilangi maksiat, hilangi fasikat semua. Lalu didoakan orang tua itu tidak cuma mantap, itu mantap, mantap. Nanti orang tua apa yang didoakan diberi dengan catatan itu tadi, kita sesuai Quran, sesuai sunnah Rasul dan berpegang kepada Quran. Buka surat 40 ayat 40. Maaf, 44. Wa ufawidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Apa? Wa ufawidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Menggunakan koridor yang Allah itu laki-laki. Maka menyerahkan segala usaha kepada Allah. Nanti Allah yang mengatur semua. Nah, karena itu maka bakti kepada orang tua antara laki-laki dan perempuan itu bedanya di finance. Di finance. Kalau laki-laki itu pada finance karena apa? Laki-laki itu pencari nafkah. Kalau wanita kan kita dijaga. Nah, wanita pun pada dasarnya uang suami itu uang siapa? Halo, uang suami uang siapa? Uang istri, catat. Nah, terus istri sendiri, kalau misalnya dia bekerja, uangnya istri, uangnya siapa? Istri. Uangnya istri, catat. Maka ketika suami sampai ada keperluan pada istri, ini kayaknya butuh talangan dana atau bilang ke istrinya, maka istri harus tegas. Harus tegas, mas ini statusnya ini utang, aku sodakoh. Dan biasa suami gengsi kan, kalau ditaruh seperti itu, enggak, ini utang. Nah, kalau utang anak-anak kumpulkan, perhatian anakmu, ini bapakmu utang. Harus tercatat, ini kalau bapak jalan dia, jadi jangan sembarangan cuma pakai uang istri. Nah, apa kalau misalnya kondisi seperti ini, itu ada kewajiban kepada orang tua. Itu maknanya doa, cukup dengan doa saja, itu boleh. Tapi jangan punya, boleh doa kok, doa saja. Itu medit sama orang tua. Ya, pokoknya sama orang tua itu kalau selama jangan pernah medit sama orang tua. Wadah hadat kurmahan li ahli, faqadallahu minallah. Membuat senyum, buat tabassum kali ahli, atau kebahagiaan suami, apa bayar orang tua, itu adalah kebahagiaan. Orang merasa kebahagiaan. Seorang anak yang bisa menyenangkan hati orang tua. Ya, ada satu ilustrasi. Satu keluarga punya anak pinter, dua-dua cowok. Satunya pinter banget, pinter. Yang satunya ini enggak goblok sih, tapi yang terlalu pinter banget, sedang. Tapi bedik, lebus, goblok. Maka bapaknya lihat ini, kayak dua gini. Yang pertama ini dicetak, udah aneh diem, terus pinter. Nah, sasaran tembak apa? Kedokteran. Terus sekarang kedokteran nggak ditembak. Kenapa? BPJS susah. Kalau dulu dokter itu tembakan,
Maka suka dokter, kenapa? Karena status udah nempel 200 nempel coy. 200. Makanya bapaknya cetak anaknya itu jadi dokter. Karena orientasinya harta, kekayaan. Nah, sedangkan anak yang kedua yang tadi nggak seberapa pinter, tapi bandel, bedik, terus. Nah ini kamu cocoknya pondok pesantren. Nah, maka terjadi dua ilustrasi, satunya dokter, satunya pondok pesantren. Lalu mungkin hasil-hasil daripada lulusan keduanya sudah menikah. Anak pertama rumahnya 500 meter persegi tingkat 2. Anak yang ini yang lulusan pondok pesantren 6 kali 9 54, 2 kamar, nggak pakai AC. Nah, kontra lagi. Ini punya sendiri, saya ini kontra. Apa yang terjadi? Orang tua kan mengunjungi anak. Kunjungan orang tua anak pertama. Apa yang terjadi? Belum masuk rumahnya sudah tahu. Kenapa? CCTV. Jadi bapaknya bikin dari pagar udah tahu. Langsung masuk kemari, siapkan uang 1 kepok 10 juta. Begitu orang tua yang masuk cuma salib. Ini duit bapak ibu kalau mau dipakai silakan. Itu supir siap ngantar, itu pembantu di kamar. Di kamar silakan mau bapak ibu tidur mana? Monggo, saya harus keluar, ada si kursi. Tas. Ini kunjungan anak pertama ya. Kunjungan anak kedua. Sampai di depan pintu ketuk dia nggak tahu nanya. Nggak punya CCTV. Baru dibuka anaknya, oh masya Allah bapak, baru anaknya tahu, ada pembantunya. Langsung salib, istrinya suruh nyiapkan urusan dalam, si anak lagi keluar ke warung mencari kesukaan bapak dan ibunya. Disiapkan. Nah, kira-kira kalau kita punya seperti itu, kita jadi tua nginep di rumah yang mana? Anak pertama atau kedua? Halo? Yang mana? Kedua. Semua sudah kedua di masjid kedua. Saya bilang gak ada AC. So, tetap kedua. Kenapa? Ada kenyamanan waktu di sana. Karena apa? Anak punya ilmu bibiril walidain. Bagaimana menyenangkan hati orang tua, bagaimana bisa mendapatkan ridho Allah, ridho walidain. Bagaimana yang mendapatkan ini? Jadi ternyata hubungan antara ibadah kita dengan Allah itu terdekat pertama ke orang tua. Baru yang lain, baru kerabat. Jiritil kurba wajib junuban, baru kerabat, baru family. Tapi habis ibadah Allah, habis ibadah Allah mesti orang tua. Maka di sini dalam ilustrasi ini artinya kenapa anak kedua bisa seperti itu? Sebab anak kedua punya ilmu, didapatkan ilmu dia bagaimana melakukan orang tua. Sedangkan yang di kedokteran, ilmu agama cuma dapat 2 semester. Itu pun semester pendek, SKS pendek. Ya, hanya 2 SKS. Itu semester pendek. Selebihnya nggak dapat. Yang di pondok dapat ilmu umum, masih dapat ilmu bibir walidain. Maka maknanya di sini adalah betapa pentingnya ilmu, yaitu dalam agama Allah, karena ini akan memudahkan semua kesulitan. Sehingga kalau kita mentalitas, maka Allah jadikan wa may yattaqilah yaj'alhu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa. Nah, oleh karena itu saudaraku, maka dalam berbakti pada orang tua itu yang bisa dilakukan adalah 3 hal dari yang kita uraikan. Yang pertama dengan finansial, mencukupi kebutuhan, kalau dengan doa, yang ketiga dengan memperhatikan dan berterima. Maka yang rumahnya jauh, minimal jarak tempuh susah satu dari Telkom sini, orang tua di sana jangan pernah keluar dari 40 hari nggak kontak orang tua. Ya, dong dasar double kata kok dibuatkan alarm di hari ke-39. Kalau tidak biasa adalah kenapa orang tua ini sangat berarti bagi kita, sampai-sampai Rasul mengatakan ridho Allah fi ridho walidain. Jadi Allah itu terkandung. Oleh karena itu betapa pentingnya berlaku baik pada orang tua dan berbakti pada orang tua, tidak harus dengan finansial saja, tapi ada 3 cara. Yang pertama, kumpul ambat baik ketika dia masih hidup maupun sudah meninggal. Yang ketiga apa tadi? Berkomunikasi, silaturahmi. Ini akidah syar'i dalam ibadah. Dan nanti kalau dia senja usianya sudah dalam penjagaan kalian, jangan pernah berkata wala taqulu berkata keras dan kasar. Qaulan hasan.
dalam Al-Quran suruh berbahasa dengan Allah. Karena biasa lagi menstruasi. Waktu dia masih kecil, ini bapaknya sekarang sudah tua, ditaruh kursi roda. Terus bapaknya tanya, nah itu buruan namanya sambil bisnis jauh itu hud sambil telepon ditanya lagi, nanti itu berapa? Hud ditanya lagi, akhirnya marah. Orang sudah tahu itu hud masih tanya aja, ini anak ini kenapa? Bapaknya cuma bilang, kenapa kamu nggak bisa mencoba? Aku dulu ketika kamu tanya, sampai 100 kali pun kamu tanya, aku selalu menjawab. Kita kalau yang tanya anak, nah itu apa? Ini, oh ini sepeda. Kita ingat sepeda. Oh, aku kan tak pilih. Kita kan selalu. Tapi begitu kita dibalik adalah kita menjaga lebih dalam sasinya, kita kadang lupa marah gua. Kadang-kadang ibu ngomong, padahal dulu ibu keluarga kita tuh nggak pernah. Makanya doanya itu Tuhan Israel. Berikan dia sebagaimana mereka menyayangi kami bisa Tuhan kasih. Nah itu saudara-saudaraku, jangan disia-siakan bahwa yang dalam syariat Islam cuma 3 yang penting adalah finansial kalau dalam merawat dan menjaga dengan totalitas. Yang kedua mendoakan, karena itu ternyata kewajiban dan hak orang tua mendapatkan dari kita. Yang ketiga silaturahmi. Mudah-mudahan Allah bisa memberikan kita umur yang berkah, kesehatan yang berkah, rezeki yang berkah buat kita dan orang tua, sehingga kita ini mampu untuk memiliki ilmu diri walidain, mendapatkan janji Allah melalui ridho Allah ridho. Amin. Kalau ada yang mau kita diskusikan, yang mau bertanya. Ya harus sekarang sudah ada ini ya, sudah bisa apa? Video call ya. Oh dulu itu harus nyegat bis ke Burase, ya harus pulang paling nggak sebulan sekali, menyisihkan dari sebagian menganturkan untuk ditinggal di sana, besok balik lagi. Sekarang sudah tinggal gini, tinggal jempolnya tak duduk-duduk, ibunya disiapkan ATM, dititipin orang yang suruh ngambil. Kalau dikasih orang muda, kok tambah jauh, itu bukan nemen tapi nemen. Dulu yang susah aja kita. Sekarang ada kemudahan, ada fasilitas, ada mobile banking, ada video call, sampai semakin jauh, bukan nemen tapi nemen. Ada lagi? Ya, apa tuh? Misalkan saya tanya, orang tuanya sudah meninggal, pada waktu terus anaknya di dunia ini, satu kalau berlakuan dia soleh, kelakuannya baik, tapi anaknya pada waktu masih hidup orang tua. Enggak, sekarang orang tuanya sudah meninggal. Orang tua sudah meninggal. Tapi anaknya itu dia kelakuan soleh, tapi dia nggak pernah nggak mengucapkan doa gitu, nggak lupa, nggak kayak begitu. Tapi dia kelakuannya soleh. Yang pertama, apakah tetap sampai? Terus yang kedua, sebaliknya, apabila orang tua sudah meninggal, tapi anaknya melakukan tidak soleh, maksudnya maksiat, apakah yang di alam bahasa itu ya, karena hukuman? Indahnya Islam itu ya, indahnya Islam itu kalau kita orang tua sudah meninggal tidak didoakan, itu kita cuma dapat mendolimi hak orang tua, karena kan tugas kita adalah mendoakan orang tua agar Allah menyayangi sebagaimana orang tua menyayangi kita di masa kita masih kecil. Yang ngajari doa ini Allah, doa. Berarti siapa yang menjalankan doa ini berarti mengikuti firman Allah, perintah. Kalau nggak pernah berarti menolak, maka dia akan terkena dosa apa? Dosa mengingkari agama dan dosa untuk taklid. Masuk itu. Tapi bukan berarti amalan kita semua hilang, tidak. Tapi dia ada dosa. Apa dosanya? Dosa yang dalam Allah dan mengingkari adalah perintah Allah. Apabila mereka sedang menjaga Tuhan kita. Nah, semua amal kebaikan kita, tapi tidak ada yang sedikit pun ditolak. Itu dimasukkan dalam. Tapi kalau dosa, tidak. Ini
Nah kalau nggak punya amal kebaikan, tapi maksiat terus, yang berdosa, maka orang tuanya nggak dapat apa-apa, kecuali nyetorkan kemaksiatan anaknya. Dia diistilahkan kembalinya ke anak. Kebaikan kita yang di orang tua kan kebaikan, nah itu sama. Dia ngejar kan kebaikan lagi. Dia numpuk ada yang nggak berdosa, nggak ngikis dosa, malah numpuk menambah dosa. Jadi kalau orang tua sudah pikir, kalau kita nggak pernah bisa berbuat amal saja kebaikan, istighfar, istighfar, mohon ampunan Allah supaya kita berubah. Sebaik-baik manusia itu adalah tidak melupakan Allah dan tidak melihat orang tuanya sebagai sarana Allah untuk kita. Nah itu, ya. Jadi kalau amal maksiat itu orang tua nggak kena. Tapi kalau nggak berbuat kebaikan, itu kena. Ya, kalau orang kena, ya itu lain Islam. Makanya pindah. Lagi, lain. Enggak ada lagi. Kalau di agama-agama ini kan ada apa karma. Di Islam nggak ada. Laha maka sabar, wa alaiha maka sabar. Kalau berbuat jahat ya di ini, berbuat baik ya dibalas kebaikan. Adil Allah itu. Dan orang kena lama sabar bukan berarti dia tidak semua. Orang tuanya jahat atau jelek katanya sudah anak itu bukan jelek karena nggak ada. Orang tuanya jelek, kenapa anaknya jelek? Karena contoh yang dilihat jelek gitu aja. Bukan karena contoh yang dilihat anaknya. Seorang ibu ngajak ke pasar, ada orang kesenggol, oh nggak tadi pijat gitu bisa. Anaknya merah, seorang, oh nggak tahu pijat, kamu ini punya satu kopi. Pokoknya kan juga orang tua jelek, nah anak itu kan untuk kopi, ikut. Jadi kejelekan anak itu bukan karena, tapi karena contohnya yang di depan modelnya begitu. Makanya jangan suka maidu, anaknya pasti maidu. Karena apa? Yang contoh orang tua. Jadi bukan karena nggak ada, tapi kenapa kok ini warga juga banget ya? Nyontoh, yang dicontoh jelek, yang jelek terus. Makanya kita didolimi buat takfu amal lama, kita didolimi orang model gitu. Jangan dibalas keburukan, karena nanti anak kita ini imbasnya. Kalau dia didoain keburukan, kalau doain keburukan, ya Allah, saya mantau ya Allah, saya minta pulang nyusup di got. Nyusup bener tuh, serius. Tapi apakah ini nanti berubah jadi baik? Enggak. Tapi lihat, buka surah 3, 159. Suruh nyontoh Rasul. Rasul itu malah Fabima rahmatin min nawahim minta kembali fakfu anhum wastaghfir lahum wasawifir anhum. Itu Rasulullah. Mau memaafkan, mau berlapang dada. Karena apa tadi? Mampu untuk berdiskusi dan memohonkan ampunan setelah doakan itu Rasul. Ya benar. Jika kita didolimi kita doakan yang baik. Doakan mintakan hidayah. Nanti anak keturunannya lihat bapaknya seperti itu, orang itu jadi baik. Tapi kalau dia tidak nyusap di got, nyusap petal semua, busuk dia kan brutal lah. Anaknya kan nggak begitu, karena terus terus kelihatan terus liburan itu anaknya nyuntuk kayak gitu. Besok lahir ibu dia pasti ngiduan, maidu sama maidu sih. Apa yang sih lihat kok? Makanya ada orang itu sangat takutnya dibuatkan yang baik-baik, disimpankan supaya nanti diambil yang baik-baik, nggak bisa. Itu tergantung dari nurani. Apa yang kita inginkan dalam saat itu yang ketemu kita, ya itu kita pada orang tua. Makanya hati-hati sama orang tua. Nah, kemudian berbakti pada orang tua yang ketiga, yang terakhir, nggak boleh mutlak atau totalitas. Nggak boleh juga berlaku mutlak. Kenapa? Taat itu kepada Allah dan Rasul. Baru sistem. Kalau kita maksudnya sistem. Kalau Allah dulu nggak boleh. Bukan ada dalam sistem. Ada lagi? Cukup. Baik. Mari kita tutup dengan doa. Jadi Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.